Jadi sudah ngajak untuk ketemu Pak Jokowi. Untuk apa? Oh udahlah, minta maaf aja beres ini. Minta maaf. Iya dari awal. Atas kesalahan apa menurut Mas Siapa Andi? yang salah kok kita suruh minta maaf? Mana-mana. Pak Jokowi. Baru sekali melaporkan Aiman. Ini udah keringat panas dingin semua. Harus Nenek-nenek itu semua tuh. bisa diberhentikan. Oke, gimana Prof? Gimana? Kasusnya selesai, apakah perdebatannya masih akan ada atau tidak? Saya yakin 100% perdebatannya itu akan selalu ada. Jadi pertama di pusat kita ajukan gugatan ijazah palsu itu berlangsung 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan endingnya 3 kali hakim itu diganti. Ya, dengan proses kita minta bahwa harus sesuai HR 123 itu harus langsung ditandatangani surat kuasa oleh Jokowi. Tapi pada saat itu dia tetap menggunakan kejaksaan. Akhirnya hakim yang ketiga setelah diganti aja prosesnya, jangan presiden tapi langsung Jokowi. Dan putusannya apa waktu itu? NO. NO itu tidak berwenang berarti? Iya, tidak punya wewenang. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dan tidak punya wewenang. Anda menggugat apa sih waktu itu ke PN Jakarta Pusat? Ijazah. Bahwa Pak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya? Iya. Hanya sesederhana Jadi itu. 3 pengadilan ya, 3 pengadilan. Iya, itu setelah semuanya itu. NO. Bukan cuma 3, lebih. Bahkan lebih ya? Lebih. Jadi 5 pengadilan kalau mana aja? keliru. Dan ingat janjinya Pak Presiden. Ada apa nggak pengadilan mana aja? PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, terus Jogja, Solo, terus mana lagi satunya? Jadi pertama 2 di PN Pusat, gugat Ya. masuk cabut, gugat lagi masuk, 1 lagi di Petun Jakarta. Yang cabut Jadi bukan 3 ya. Ya. Masuk di Solo, masuk di Klaten, gugat lagi di Solo untuk mobil SMK, itu putusan ditolak, masuk lagi gugatan CLS. Jadi Pak Jokowi ini 7 kali digugat, 2 kali dilaporkan secara pidana. Dan semuanya kandas di pengadilan? Enggak, yang 1 sudah diputus, yang SMK, gugatan ditolak. Ya. Yang Ya, dia 5 kandas kan? NO, yang CLS masih berjalan. Oke. Jadi intinya Yang pidana pun yang di Bareskrim sudah berhenti lidik, Ya. yang Polda Jogja masih jalan. Jadi kami pun masih harus menangani LP Pak Jokowi. Oke. Jadi intinya mumpung ada Hakim Agung, Pak Jokowi, mohon maaf ini, tidak menghormati Perma 1 2016 pasal 6 pasal 7. Maksudnya? Pada saat mediasi itu wajib hadir di pasal 6 dan pasal 7. Itu di Perma 1 2016. Oke. Berulang-ulang kita minta untuk hadir. Apa beratnya hadir? Kalau enggak bawa saja itu selembar supaya case close selesai. Oke. Saya kira itu aja. Saya ingin pendapat dari Prof Gayus. Ini ada 7 pengadilan tadi disebutkan dan semuanya saya boleh katakan dengan bahasa awam kandas. Kalau 7 Karena itu NO dan berkaitan, kemudian tidak diterima. kalau ketujuhnya berkait dengan person yang sama, objek dan subjek yang sama, ya dia bertunduk kepada apa yang diputus presiden. Dan harus dihentikan bagi semua. Kalau ada yang sudah dijatuhkan hukuman, inkrah, artinya berkekuatan hukum tetap, ya amnesti. Cuma itu saja, hak presiden untuk tidak terpolarisasi masalah ini kemana-mana, bahkan ke 6 dong, internasional. 6. Yang satu kan soal mobil, lain kan? Kalau sengketanya kan sama 2 pihak ini. Oh, Saya jauh katakan, dong, mobil sama ijazah. Gini, Kelompok pengajunya sama-sama juga. Pak. perkaranya, Enggak, kasusnya 6 soal ijazah. ya kan? perkaranya Jangan boleh, dong mobil digabung sama ijazah, jangan dong. perkaranya boleh beda. Kalau yang bersengketa kemudian terpolarisasi ke semua pihak kan itu perkara dua pihak itu, mantan menteri dan mantan presiden. Itu persoalan. Tapi pertanyaan saya gini, ketika Presiden Sama-sama Pak Prabowo, goibnya. SMK goib, ijazah juga goib. Pak Prabowo memberikan abolisi kepada kasus ini, apakah kasus ini akan berhenti? Saya meyakini kalau presiden menghentikan dengan izin DPR, artinya rakyat Oke. di sana itu bisa memahami dan menyetujui. Apakah kemudian polemik ini akan selesai? Saya yakin akan reda. Tidak akan reda. Ini kan masa Prof, keredaan. tidak akan reda, Prof. Ya, Saya sudah menawarkan aja beliau, yuk ketemu Pak Jokowi, ya, terus yuk bisa bicara langsung. Ngapain ketemu? Nah, ya kan sudah mulai kan? Lah iyalah. Artinya itu tidak ada yang namanya, katakanlah restorasi justice Menarik, pun tidak akan ada. Mas Andi, ini menarik. Jadi sudah ngajak untuk ketemu Oh, Pak Jokowi. udah. Untuk apa? Oh udahlah, minta maaf aja beres ini. Minta maaf. Iya dari awal udah Atas kita minta. kesalahan apa menurut Mas Andi? Siapa yang salah kok kita suruh minta maaf? Kalau begitu kita ketemu di pengadilan, nggak ada masalah untuk itu. Ya kan kita ya apa yang ditawarkan Prof itu ya kita hormati untuk itu.
ya kan? Oke. Tapi kan perlu juga ya standing point dari Pak Jokowi yang ini yang difitnah loh. Ya, bukan orang yang melaporkan. Masalahnya Pak Jokowi Tapi orang merasa dilaporkan di mana-mana. Pak Jokowi Baru sekali melaporkan, Aiman. Ini udah keringat panas dingin semua. Sebentar. Coba. Difitnahnya tuh apa? Hah? Difitnah itu kalau ijazahnya bener. Makanya kita Lah adu iya. data. Ijazahnya Kita nggak adu bener data kok kalau difitnah. itu. Satu merasa difitnah, satu tidak merasa fitnah karena merasa benar kan dua-duanya. Fitnah Anda ini kan luar biasa loh. Tidak. Ini Nggak ada. hal ini harus Nenek-nenek itu semua tuh. bisa diberhentikan. Oke, gimana Prof? Mana? Yang bisa menghentikan memang harus kepala negara dan kepala pemerintahan hari ini. Kalau yang begitu dengan izin rakyat yang ada di DPR, saya yakin mau tidak mau, suka tidak suka, paham ini akan hilang. Mau Dengan tidak mau. izin rakyat Ya DPR. untuk tidak membahas ini lagi. Tidak, untuk diputuskan tadi. Apakah abolisi ataukah amnesti bagi yang telah diputus. Iya. Kita hormati dan kita dengarkan Prof Ya, Gayus. pertanyaan sederhananya ketika kemudian sudah dilakukan abolisi, kasusnya selesai, apakah perdebatannya masih akan ada atau tidak? Saya yakin 100% perdebatan itu akan selalu ada. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa. Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy Suryo. Kalau tidak salah saya mendengarkan itu dari Anda, betul? Betul. Kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Ya, saya merasa dibungkam gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Kami tidak menolak membicarakan kasus ya ijazah palsu. Cuma itu kita bicarakan untuk mencari solusi. Tetapi orang yang sudah tersangka harus dimaklumi, kita nggak bisa terima. Ya, ini soal etika. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya Pak, saya kasih ini nanti ada Dan Anda klaim ini asli. 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 Asli.